Bagaimana cara Allah menyayangi kita, dan Allah Maha Tahu cara Dia menyayangi kita. Ingin protes pada Allah, karena orang lain mendapatkan dan kamu tidak. Karena orang lain berhasil dan kamu tidak. Orang lain berdoa diijabah, dan kamu tidak. Tidak kuliah kok pengen diwisuda, tidak menanam kok ingin panen. Hidup di dunia ini itu ada sunatullah, aturan dari Allah. Kalau nanam ya panen, kalau makan ya kenyang. Yang nanam saja belum tentu panen melimpah, yang makan saja bisa saja muntah lagi. Ingat, yang bukan bagianmu itu tidak akan menjadi milikmu. Sekalipun kamu punya 1000 mobil, jika bagianmu duduk di satu kursi maka kamu tak akan bisa menduduki semua kursi mobilmu yang ribuan itu. Terima saja keadaanmu, qanaah, dan syukuri, nanti akan ditambahi Allah. Sudah tidak dapat, malah masih tak terima, maka akhirnya kamu bukan apa-apa, hanya debu yang diterbangkan angin, kena mata kelilipan, kena barang memotori, kena apa saja merugikan. Bersatu dengan debu yang lain, nanti kamu akan menjadi batu bata, atau barang yang lebih berharga. Jika jadi batu bata bisa dipakai bangun rumah, dan bisa dipakai orang berteduh dan kamu bermanfaat. Kadang manusia tidak memahami bentuk kasih sayang Allah. Dibukanya pintu rizki dan kesenangan dari Allah, dianggap pemuliaan dirinya dan kasih sayang dari Allah. Sebaliknya, pembatasan rizki dan ujian dari Allah dianggap penghinaan dirinya dan kebencian dari Allah. Cara Allah menyayangimu belum tentu dengan meringankan masalah, bisa saja dengan menguatkan jiwamu sehingga sehebat apapun masalah yang tengah kau hadapi, kau akan tetap bertahan dan tak menyerah. Cara Allah menyayangimu bukan dengan mengurangi beban yang kau pikul, tapi dengan mengokohkan pundakmu, sehingga kau mampu memikul amanah yang diberikan padamu. Cara Allah menyayangimu tak mesti dengan memudahkan jalanmu menuju sukses, tapi dengan kesulitan-kesulitan, yang kelak baru kau sadari kesulitan itulah yang membuat kisah suksesmu semakin istimewa. Percayalah, Allah Maha Tahu cara Dia menyayangi kita. Satu hal harus kita pegang, yaitu tetap positif thinking dengan kehendak Allah dan terus meningkatkan kualitas ibadah kita teruntuk Allah. Ketika kita pasrah dan semakin mempesona di hadapan Allah, insya Allah kita semakin paham bagaimana cara Allah menyayangi kita walaupun harus berhadapan dengan hinaan, cacian, fitnah, dan kita akan tetap tersenyum menghadapi itu semua. Ingatlah sahabat, Allah selalu mencintai kita dengan cara yang dahsyat dan berbeda, bukan seperti manusia mencintai kita. Jadi, bagaimanapun cara Allah menyayangi kita, jadikan itu sebagai sarana untuk kita lebih mendekatkan diri padanya. Percayalah, orang lain itu tak akan melihat bagaimana kamu jatuh bangun meraih keberhasilanmu. Mereka hanya melihat jika kamu sukses. Mereka akan berebut bernaung di bawah kesuksesanmu, dan jika kamu tak memenuhi selera nafsu mereka, mereka akan seketika memusuhimu. Jadi jangan pedulikan orang lain, raih kesuksesan dunia akhiratmu. Orang mau bilang apa, kamu tetap dirimu, sebagai hamba. Ingat, tandanya kamu sudah berhasil itu bukan dinilai dari kekayaan yang kamu peroleh,
nama besar yang kamu sandang, atau kehormatan yang kamu terima. Tapi kesuksesanmu itu adalah kamu makin dekat dengan Allah, doamu mustajabah, selalu diijabah Allah. Orang-orang datang padamu bukan mau menagih utang, tapi ingin kamu doakan. Padahal dirimu tetap merasa bukan siapa-siapa, tapi Allah akan membolak-balikkan hati orang untuk mendatangimu, sebagai bukti bahwa kamu itu kekasihnya. Tak perlu harus tumbuh bunga di wajahmu, atau tumbuh tanduk di kepalamu, tapi Allah menunjukkan bukti dengan menggerakkan hati orang untuk datang padamu. Bukan dengan bukti menambah tangan atau kakimu sebagai wujud bukti kalau Allah itu mencintaimu. Tapi dengan cara Allah itu menunjukkan dirimu itu kekasihnya, dengan cara banyak orang mengasihimu. Padahal mereka bukan karena sebab ada ikatan saudara atau suatu hal duniawi lainnya. Sangatlah baik bila kamu memisahkan diri dari orang-orang yang tidak percaya pada apa yang kamu yakini. Sebab mereka akan memperlambat perjalananmu atau dipakai celah syaitan menghalangi pada tujuanmu, karena yang tidak melakukan apa yang kamu lakukan dan cenderung melakukan apa saja yang tidak sesuai dengan yang kamu lakukan, dan yang melawan imanmu atau meruntuhkan perlahan keyakinanmu. Namun, pada saat yang sama, sebaiknya kamu tidak berpikir buruk tentang mereka atau mencela mereka, karena demikian mereka adanya menjalani garis kehidupannya. Apa yang datang dari Allah, entah peraturan, ilmu, cara hidup, dari yang terkecil, dari masalah sepele, sampai masalah yang besar. Dari cara mencari pekerjaan, sampai cara beragama, apa yang diwariskan Nabi itu sudah cukup dan sempurna untuk diikuti. Tanpa harus menambah atau mengurangi, kita hanya perlu tahu semua apa yang diwariskan. Jangan karena tahu sedikit lalu membutakan mata pada pengetahuan yang lain. Sebab apa yang diwariskan Nabi itu sudah kelengkapan yang tak terbantah. Sekalipun karena kita lebih memenangkan nafsu, dan hati masih tertutup untuk menerima kebenaran, karena ketakutan hilangnya kenikmatan, kedudukan, nama besar, lalu kita mementahkan kebenaran. Sama sekali Nabi itu tak menyembunyikan ilmu yang dimiliki. Tapi ada kalanya ilmu itu diperoleh setelah menjalankan suatu amalan, seperti seorang yang bisa merasakan manisnya daging jeruk setelah mengupas kulitnya. Nabi memberikan jeruk, lalu kita tak pernah mau melakukan amaliyah mengupas kulitnya, maka sampai tua pun, daging jeruk yang manis, mustahil kita rasakan. Apa itu salah Nabi? Jelas bukan, itu salah kita sendiri, karena maunya dikupaskan, padahal kita punya nyawa, punya hati, punya pikiran, punya urat yang menggerakkan tangan karena dapat sinyal perintah dari hati, dan pikiran membuat cara terbaik menyelesaikan tugas, agar hasil akhir memuaskan dan banyak manfaat yang diperoleh. Sang Kiai